baru ini kali pertama menyampaikan aksi. Kebetulan Bu Iyah meminta saya untuk berbagi. Jadi kata saya sekalian aja lah mencoba memaparkan aksi nyata yang tadi kelanjutan dari yang Ibu Kasih sampaikan. Di platform Merdeka Mengajar itu ada topik-topik ya. Ya, topik 1. Jadi apa namanya tuh ya, kepingin ya dari anak bangsa itu dapat sertifikat dari Kemendikbudnya. Nah, salah satunya harus melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya divalidasi. Nah, sekalian juga nggak berbagi ya. Jadi teman-teman kelanjutannya dari platform Merdeka per topik itu setelah post-test ada aksi nyatanya. Nanti kita upload. Nah, selanjutnya divalidasi oleh Kemendikbud. Ketika mungkin aksi nyatanya sesuai, nanti muncul sertifikat. Teman saya dan ibu guru saya sih memang ya selama liburan kemarin tuh di tahun 2002, ibu guru download semua, belajar sendiri-sendiri. Siapa yang udah selesai post-testnya semua pada ngeluh, Bu, post-testnya susah katanya. Jadi satu salah, balik lagi buka video, satu salah, balik lagi. Nah, jadi belajar PMM itu memang nggak bisa sambilan. Kadang-kadang pengen sambil masak gitu ya. Tapi ternyata ada post-testnya. Yang kalau post-testnya satu salah itu balik lagi. Nah, jadi di modul 1 itu topik 1 ya, Merdeka Mengajar. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Semua yang ada di topik 1 itu mengupas tuntas tentang konsep, gagasan, pemikiran, pendidikan nasional yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita. Siapa? Ya, alhamdulillah Bapak Ki Hajar. Ya, saya takutnya lupa. Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau yang menggagas kurikulum Merdeka. Nah, di bab 1 itu yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara mengajak kita para pendidik dalam konteks ngaca, gitu ya, ngaca melihat diri kita sendiri, kekuatan apa yang sudah atau yang kita miliki, yang dengan kekuatan itu menyampaikan kita pada posisi profesi yang sangat mulia itu sebagai guru. Jadi itu kekuatan kita apa itu sampai akhirnya kita berada pada posisi sebagai pendidik. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengajak kita untuk berefleksi seperti itu. Nah, dengan kekuatan itu, maka kita harus pupuk terus. Dan selain untuk melihat kekuatan, disuruh juga melihat kelemahannya sebagai pendidik. Apa kelemahan pendidik sebagai pendidik? Yang kalau sudah diketemukan kelemahannya, maka seorang guru itu nggak boleh tinggal diam dengan kelemahannya. Jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan baru. Sama halnya dengan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu mengajak kita dalam konteks kita sebagai pendidik. Sama halnya, bukan hanya pendidik saja dong yang merdeka, peserta didik itu juga harus dimerdekakan. Dengan apa? Dengan cara melihat anak itu di mana potensinya, kodratnya itu ada di mana. Untuk bisa mengetahui itu berarti ibu guru harus tahu ilmunya, ya, harus tahu ilmunya. Anak ini kemana, anak ini kemana, anak itu kemana. Mungkin itu. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, menuntun itu menggandeng ya, menggandeng gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini kita berefleksi ya, seperti tadi
Nah, kemudian yang ini mendidik dan mengajar. Mendidik, mengajar. Apa dua kata itu sama? Tidak ya? Berbeda ya? Di mana Bu bedanya Bu? Maaf. Mengajar adalah pendidikan. Jadi proses pembelajaran pendidikan untuk anak-anak itu bukan hanya mengajar, bukan hanya transfer pengetahuan saja, bukan hanya kita mengajarkan ke anak-anak kognitif saja, tetapi mendidik karakter, budi pekerti, akhlaknya. Jadi pendidikan adalah mendidik dan mengajar itu sama dengan pendidikan. Nah, di sini saya upload ini gambar padi, kemudian ada jagung. Ada ini dikaitkan dengan konsep sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik. Peran pendidik sebagai yang ngurusin padi siapa? Petani ya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa salah satu dari peran pendidik guru adalah berperan sebagai petani. Kurang lebihnya bila petani itu menanam padi, tentu pengen padinya hasilnya bagus, ya kan? Gak mau kena hama, maka harus diapain padi itu? Dirawat ya, dirawat, dipupuk supaya hasil padinya nasinya pulen, enak. Nah, apakah si petani itu yang menanam? Gambar padi, kemudian ada jagung. Ada ini dikaitkan dengan konsep sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik. Peran pendidik sebagai yang ngurusin padi siapa? Petani ya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa salah satu dari peran pendidik guru adalah berperan sebagai petani. Kurang lebihnya bila petani itu menanam padi, tentu pengen padinya hasilnya bagus, ya kan? Gak mau kena hama, maka harus diapain padi itu? Dirawat ya, dirawat, dipupuk supaya hasil padinya nasinya pulen, enak. Nah, apakah si petani itu yang menanam padi, dia urusin, dia rawatin, setelah gede bisa menjadi jagung? Mungkin enggak? Tidak kan? Apa yang dirawat oleh petani, misalkan dia petani jagung, maka hasilnya jagung. Ketika petani itu menanamnya padi, maka hasilnya padi. Tidak mungkin petani bisa mengubah tanaman padi menjadi jagung. Sama halnya juga dengan kita sebagai pendidik. Kita mendidik si A, misalkan dia punya kemampuan di bidang gambar mungkin ya, gambar. Maka tugas sebagai pendidik adalah menuntun bakat anak tersebut supaya si anak itu tumbuh bakatnya, supaya kedepannya dengan bakatnya itu dia bisa menjadi bahagia lahir dan batinnya, termasuk juga di pencapaian kehidupan ke depannya dengan melalui kegiatan kesenangannya menggambar. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pendidikan selama 1 abad. Jadi Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu bercermin dengan sistem pendidikan zaman kolonial. Kodrat keadaan itu terbagi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah lingkungan di mana anak itu ada, di mana sekolahan itu ada. Misalkan sekolahannya Bu Igus, sekolahan Bu Igus itu dekat pantai, di nyebrang ke depan itu pantai. Maka dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang sebaiknya dilakukan adalah pembelajaran yang mendekatkan peserta didik itu dengan alamnya, bukan menjauhkannya. Maka lembaga Bu Igus itu jauh lebih baik mengajak anak-anak itu ke pantai, mencari masalah di pantai itu ada apa saja. Dia
masalah-masalah yang kemudian ibu guru menuntun. Bagaimana ya, kalaupun kita rumahnya dekat pantai tapi kita tidak kepanasan, apa yang harus dilakukan? Gitu. Kemudian bertanya lagi kepada ibu anak-anaknya, ini bagaimana ya supaya ikan-ikan di sini itu, nelayan-nelayan itu merasa puas dengan hasilnya, ikannya tidak tercemar karena memang sumber penghasilan dari situ. Nah, itu dikomunikasi.